Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Nah, sebenarnya setiap kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya di internal kaum muslimin mengenai halal dan haram, mengenai fikih mazhab, atau yang baru-baru ini mengenai masalah habaib yang dipermasalahkan nasabnya, atau yang baru yang masih hangat lagi mengenai musik gitu loh, halal atau haram, semuanya itu kegaduhan ini akan mereda apabila orang-orang yang tidak berkepentingan, orang-orang yang tidak memiliki kapasitas ilmunya itu diam, tidak ikut berkomentar. Kalaupun ikut berkomentar, maka berkomentarlah yang baik, yang memiliki maslahat, bukan menambah kegaduhan. Apalagi seorang penuntut ilmu, tugas mereka hanya fokus untuk belajar, apalagi orang awam. Udah fokus aja belajar, karena itu yang paling bermanfaat untuknya. Karena perdebatan, pertengkaran itu tidak akan mendapatkan manfaat kecuali hanya keributan, kecuali hanya menambah permusuhan sesama kaum muslimin. Maka kalaupun harus berkomentar, berkomentarlah yang baik, yang membawa maslahat. Falyakul khairan au liyasmut, berkata yang baik atau diam. Udah, kalau semua orang itu mencegah untuk membicarakan hal-hal yang mungkin masih bisa berlapang dada, yang mungkin masih bisa bertoleransi pendapatnya, maka itu akan reda, tidak akan memanas, tidak akan saling menjatuhkan sesama kaum muslimin. Nah, berikut ini adalah saya akan mengambil faidah, kita bersama-sama mengambil faidah dari nasihat dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dari kitabnya Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf. Nah, kata beliau, qala rahimallahu taala, wa mimma ankarahu a'immatus salaf, di antara para imam salaf yaitu mereka mengingkari apa? Yaitu al-jidal wal khisam wal miraq, yaitu mereka mengingkari perdebatan, pertengkaran dan berbantah-bantahan fi masailil halali wal haram, dalam permasalahan halal dan haram. Aidon, dalam permasalahan halal dan haram juga. Walam yakun dzalik tariqata a'immatil Islam, dan tidak ada di antara mereka yang menempuh dengan cara yang seperti ini, yaitu selalu berdebat. Wa inna ma ahdatsa dzalika man ba'dahum. Nah, adapun kasus-kasus perdebatan itu terjadi setelah mereka, yaitu terjadi setelah para imam salaf. Kama ahdatsahu fuqahaul Iraqin, sebagaimana terjadi hal ini yaitu pada ahli fikih Irak, fi masalil khilafi baina Syafi'iyyah wal Hanafiyyah, pada berbagai masalah perbedaan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Wasanafu kutubal khilaf, dan mereka saling membuat masing-masing membuat kitab-kitab perbedaan atau khilafiyah. Wa wasa'ul bahtha, dan mereka saling meluaskan pembahasan yang berbeda ini. Wal jidal fiha, yang kemudian terjadi perdebatan sengit di dalamnya. Wa kullu dzalika muhdatsun la asla lahu, dan semuanya itu adalah muhdats. Semuanya itu muhdats, yaitu sesuatu yang baru, la asla lahu, tidak ada dasarnya. Wa sara dzalika ilmuhum hatta sagalahum 'anil ilmi nafi', sehingga hal itu menjadi ilmu mereka, pengetahuan mereka, yaitu ilmu jidal, sampai mereka tersibukkan dari ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi mereka lebih fokusnya itu ke perdebatan, bukan ilmu yang bermanfaat. Waqad ankara dzalika salaf, maka sungguh orang-orang saleh terdahulu telah mengingkarinya. Nah, di sini ada perkataan salaf yang ini yang patut kita renungin. Wa qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, idza aradallahu bi'abdihi khairan fatahalahu babal amal. Nih, berkata sebagian salaf, yaitu mengatakan mereka, idza aradallah, apabila Allah menghendaki bi'abdihi khairan, yaitu menghendaki kepada seorang hamba suatu kebaikan, fatahalahu babal amal, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kepadanya pintu untuk beramal. Wa aghlaqa anhu babal jadal, dan Allah akan menutup kepadanya pintu perdebatan. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarran aghlaqa anhu babal amal, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada hamba yaitu suatu keburukan, maka Allah akan menutup kepadanya yaitu pintu amal. Tuh. Wa fatahalahu babal jadal, dan Allah akan membuka pintu kepadanya yaitu pintu perdebatan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba kebaikan, maka Allah akan bukakan pintu beramal. Jadi dia fokus amal, bukan fokus debat, dan Allah akan menutup pintu perdebatan sehingga dia tidak banyak mengoceh, tidak banyak berkomentar, tidak banyak terjun untuk ikut-ikutan berdebat. Nah, perkataan juga ini yang perlu kita renungi, yaitu dari Imam Asy-Syafi'i, yaitu beliau berkata,
Al-jidalu wal mira'u fil ilmi yadhhabu binuril qalbi. Beliau mengatakan bahwasanya perdebatan, berbantah-bantahan dalam suatu ilmu itu akan menghilangkan, meredupkan cahaya hati. Kemudian beliau berkata juga, wal mira'u fil ilmi yaqasil qalba. Sesungguhnya berbantah-bantahan itu dalam ilmu itu akan mengeraskan hati. Jadi teman-teman, tidak lain adalah bahwasannya berbantah-bantahan, jidal dan semuanya itu hanya akan menambah kerasnya hati. Bisa teman-teman saksikan semakin keras hati apabila orang-orang itu mereka saling berdebat, mereka tidak mau saling mengalah, bukan lagi mencari kebenaran, yang ada mencari bagaimana caranya untuk mengalahkan lawannya. Ini yang sering terjadi adalah saling bertengkar disebabkan dari banyaknya berdebat dalam persoalan agama. Untuk itu saya nasihatkan untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman semua, alangkah baiknya kita lebih memfokuskan diri untuk fokus pada ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fiqih dan lainnya yang bermanfaat, bukan sibuk ikut isu-isu yang tersebar di tengah masyarakat yang dapat mengurangi usia kita, umur kita, keberkahan umur kita. Jangan dibuang hanya untuk berdebat mencari musuh. Lebih baik kita mencari kawan, kita saling menyayangi sesama kaum muslimin, saling mendukung satu sama lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.